meminta pertolongan agar diberikan pemahaman tentang mimpi sang raja. Malam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Nabi Daniel mendapatkan wahyu tentang isi mimpi Nebukadnezar beserta tafsirnya. Keesokan harinya, dia menghadap raja dan berkata, "Wahai raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa telah memberitahuku tentang mimpi yang engkau alami." Daniel kemudian menjelaskan bahwa dalam mimpi itu, Nebukadnezar melihat sebuah patung besar dengan kepala emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pahanya dari tembaga, kakinya dari besi, dan sebagian dari tanah liat. Kemudian, sebuah batu besar menghantam patung itu dan menghancurkannya menjadi debu. Sementara batu itu sendiri menjadi gunung yang besar dan memenuhi seluruh bumi. Daniel menafsirkan bahwa patung itu melambangkan kerajaan-kerajaan yang akan muncul setelah Babilonia. Kepala emas melambangkan Babilonia, tetapi kerajaan itu akan runtuh digantikan oleh kerajaan yang lebih lemah, yang dilambangkan dengan perak, kemudian tembaga, dan seterusnya. Batu besar yang menghancurkan patung itu melambangkan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertahan selamanya. Mendengar tafsir ini, Nebukadnezar terkejut dan kagum. Dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengetahui mimpi dan maknanya kecuali seseorang yang benar-benar mendapat wahyu dari Tuhan. Sebagai penghargaan, Daniel diangkat menjadi penasihat utama sang raja dan diberikan kedudukan tinggi di kerajaan Babilonia. Meskipun kini memiliki kedudukan yang tinggi, Daniel tetap menghadapi ujian. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas besar dan memerintahkan semua orang untuk menyembahnya. Namun Daniel dan teman-temannya menolak. Mereka hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan tunduk kepada berhala buatan manusia. Hal ini membuat Nebukadnezar murka. Dia memerintahkan agar mereka yang tidak mau menyembah patung itu segera dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. 3 teman Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego, ditangkap dan dijebloskan ke dalam api. Namun keajaiban terjadi. Mereka tidak terbakar sedikit pun. Bahkan, ada sosok misterius yang tampak berada di dalam api bersama mereka, melindungi mereka dari panas yang membakar. Melihat keajaiban ini, Nebukadnezar takjub dan mengakui kebesaran Tuhan yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya. Dia pun mencabut perintahnya dan memberikan mereka kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Setelah Nebukadnezar wafat, Babilonia jatuh ke tangan Raja Darius dari Persia. Daniel tetap menjadi penasihat kerajaan. Namun banyak orang yang iri kepadanya dan berusaha menjebaknya. Mereka membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan peraturan bahwa siapapun yang berdoa kepada selain raja selama 30 hari akan dilempar ke lubang berisi singa yang lapar. Daniel tetap teguh dalam imannya dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para musuhnya menangkapnya dan membawanya ke hadapan sang raja. Meskipun Darius sebenarnya menghormati Daniel, dia tidak bisa menarik kembali perintahnya. Akhirnya, Daniel dilemparkan ke lubang singa yang kelaparan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat untuk melindunginya. Singa-singa itu tidak menyentuhnya sedikit pun. Keesokan harinya, Raja Darius terkejut melihat Nabi Daniel masih hidup tanpa luka sedikit pun. Ia pun menyadari bahwa Tuhan Daniel adalah Tuhan yang benar. Ia kemudian mengeluarkan perintah baru agar semua orang menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daniel hidup panjang dan terus menjadi penasihat bagi berbagai raja hingga usia senjanya. Beliau tetap menjadi sosok yang teguh dalam keimanan meskipun hidup di tengah bangsa yang menyembah berhala. Kisahnya menjadi bukti bahwa keimanan sejati tidak bisa dipadamkan oleh tekanan atau ancaman. Nabi Armia telah memperingatkan Bani Israel tentang hukuman yang datang karena kelalaian mereka. Sementara Nabi Daniel menunjukkan bahwa meskipun dalam pengasingan, cahaya iman tetap bisa bersinar. Hingga akhir hayatnya, Nabi Daniel tetap dikenal sebagai simbol keteguhan hati dan kebijaksanaan. Beliau adalah cahaya di tengah kegelapan Babilonia, mengajarkan bahwa keimanan yang kokoh mampu bertahan dimanapun, bahkan di tanah asing dan di bawah kekuasaan raja-raja yang zalim.
Ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan kota Tustar, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Penduduk setempat memberitahu mereka tentang keberadaan sebuah jasad yang masih utuh di dalam sebuah peti yang terbuat dari kayu atau batu. Jasad di dalam peti ini terletak di dalam sebuah rumah ibadah. Penduduk kota Tustar sangat menghormati jasad tersebut dan sering memohon berkah darinya. Mereka bahkan menjadikannya sebagai wasilah atau perantara dalam meminta hujan saat musim kemarau. Jika terjadi kekeringan, mereka akan mengeluarkan jasad tersebut dan meletakkannya di tempat terbuka, berharap hujan akan turun. Pasukan Muslim yang menemukan jasad itu terkejut karena tubuh tersebut tidak mengalami pembusukan, padahal telah berlalu berabad-abad sejak wafatnya. Mereka pun menduga bahwa jasad tersebut adalah jasad seorang nabi, karena dalam Islam diyakini bahwa jasad para nabi tidak akan hancur atau membusuk. Setelah mengetahui hal ini, Abu Musa al-Asy'ari segera melaporkan kejadian tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Khalifah Umar